Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Kamu dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami menyembah-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. When we sing, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Shalom, selamat tahun baru untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara diberkati, saudara sehat, bahagia bersama dengan keluarga saudara di tahun yang baru ini. Saudara, tentunya setiap kita punya harapan, punya doa agar di tahun ini kita menikmati berkat yang terbaik, tuaian berkat yang luar biasa di kehidupan kita. Sama seperti juga seorang petani yang menanam padi ini, saudara. Mereka pasti mengharapkan nanti akan menuai hasil yang terbaik, menuai berkat yang terbaik, saudara. Tetapi kalau mereka ingin menuai hasil yang terbaik, maka mereka harus menanam benih yang terbaik dengan cara yang benar juga, agar mereka bisa menuai hasil yang terbaik. Maka benarlah firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tabur yang baik dan luar biasa, kita akan menuai yang baik dan luar biasa. Saya mengajak kita semua di awal tahun ini untuk memberikan persembahan sulung, benih awal tahun yang terbaik untuk Tuhan, agar kita akan menikmati hasil yang terbaik dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan sulung yang terbaik di awal tahun ini, maka Bapak Ibu Saudara dapat transfer persembahan sulung di nomor rekening ini, di nomor rekening khusus yang hanya saya buka selama bulan Januari ini. Dan bila Bapak Ibu Saudara datang di gereja dan ingin memberikan langsung, maka ada amplop persembahan sulung yang dapat saudara terima di gereja. Dan saya berdoa agar saudara memberi dengan sukacita, bukan tentang besar atau kecilnya, tapi memberi dengan rasa syukur, memberi karena mengasihi Tuhan, memberi karena benar-benar mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya benih terbaik yang saudara berikan dengan cara yang benar, dengan hati yang penuh sukacita, maka itu akan mendatangkan berkat besar bagi hidup saudara. Kau akan menuai hal yang luar biasa baik di tahun ini, dan kehidupan kita mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 44 ayat yang ke-30 berkata, "Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kau berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat." Doa saya, setiap kita menuai yang terbaik di tahun ini, kebahagiaan, kemurahan, kebaikan, berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat memberi, memberilah dengan sukacita, dan akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah kedua. Saya percaya semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, yang tersebar di berbagai kota, yang ada di kota Palu, yang ada di kota Luwuk, yang ada di Makassar, yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Tentena, yang ada di Morowali, bahkan ada di Papua, bahkan semua Bapak Ibu yang dengan setia menyaksikan tayangan ini, saya percaya semua kita sudah mempersiapkan hati pikiran kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, sebab kita sungguh meyakini bahwa dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada pengharapan, dalam hadirat Tuhan ada sukacita, dan dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Katakan amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersukacita saat ini Tuhan, sebab oleh anugerah Tuhan, oleh kasih setia Tuhan, kami boleh menginjakan kaki kami di minggu ketiga di tahun ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami sungguh bersukacita sebab ada waktu, ada kesempatan bagi kami untuk kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab kami percaya dimanapun kami ada Tuhan, kami menyaksikan tayangan ini, di situ Tuhan hadir. Roh Kudus, Engkau berkarya dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar setiap kami jemaat Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Kami siap memuji, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Sebab Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Biarkan kami mengangkat tangan kami untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Biar saudara katakan. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkau termulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Kau indah Bapa. Kemanakah hati kami akan pergi selain di hadirat-Mu Tuhan, selain di tahta kudus-Mu Tuhan.
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tak terselami kebaikanmu, Tuhan, sebab kau indah. Kau berharga, Tuhan, dan ini hati kami
meninggikan Engkau, sebab kesetiaan-Mu tak pernah berkesudahan. Ini hati kami sembah Kau Raja. Oh, haleluya, haleluya, kibiarlah bayarlah-Mu. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu tak pernah berkesudahan, sebab Engkau setia Tuhan. Penyertaan-Mu bagi kami dulu hingga saat ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya tak pernah berubah Tuhan. Biarkan kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Tak ada satupun yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang tahu dan mengerti anak-anaknya. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Sama-sama katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku.
berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ada pengharapan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Biar setiap kami jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini terus tekun untuk mencari Engkau, terus tekun untuk memuji menyembah Engkau, sebab kami meyakini dalam pujian penyembahan ada kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, pada kesempatan saat ini kami bersama-sama menaikkan syukur dan doa kami di hadapan-Mu untuk anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun. Berdoa untuk saudari Stefani tanggal 12 Januari kemarin, Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Bersyukur untuk saudari Amabel tanggal 13 Januari, Tuhan tambahkan usianya. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu
Pastor Johan yang hari ini Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Semua mereka diberkati oleh Tuhan. Umur yang panjang Tuhan limpahkan. Kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan Engkau tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Masa depan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan usia yang bertambah semata-mata karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Bapak yang baik. Pada kesempatan saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Jemaat HCC Palu, jemaat HCC Luwuk, jemaat online yang tersebar di berbagai kota yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di Manado, yang ada di Papua, yang ada di Tentena, yang ada di Morowali. Tuhan, bahkan masih banyak jemaat online yang menyaksikan tayangan ini yang tersebar di berbagai kota. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Kemanapun mereka pergi dan berada, kami percaya Engkau senantiasa memproteksi mereka dengan kuasa darah Yesus. Kami tolak sakit penyakit, virus apapun di dalam nama Yesus. Semua jemaat-Mu sehat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada saat ini juga kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu bangsa kami semua tetap dalam kendali Tuhan. Kota kami tetap dalam kendali Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau senantiasa menolong pemerintahan yang ada. Hikmat daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Sehingga mereka bisa menangani setiap masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada di berbagai pelosok Tuhan, yang ada di kota-kota. Biar mereka berikan hikmat, kemampuan. Mereka tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tetap menjaga kesehatan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh bersuka cita pada hari ini. Sebab kami ada di hadirat Tuhan. Boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar sebuah keluarga HCC yang diberkati Tuhan? Wow, kita ada di tahun yang baru dengan semangat yang baru untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, beribadah yang lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Nah, video ini saya tujukan untuk setiap keluarga HCC, terutama bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang ada di Home Kids yang kita bina bersama-sama di rumah ini, dan juga buat semua volunteer, semua pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Nah, saudara tahu bahwa visi gereja kita adalah menjadi rumah yang relevan dan membawa perubahan bagi generasi. Berbicara mengenai generasi, fokus kita membangun generasi karena gereja kita adalah generational church, artinya gereja dengan lintas generasi. Oleh sebab itu saya sangat memperhatikan bagaimana pelayanan next gen, generasi berikutnya akan bertumbuh dengan kuat di gereja ini. Generasi muda adalah masa depan gereja, generasi muda adalah masa depan kota, mereka adalah bahkan masa depan daripada bangsa ini. Nah, di tahun ini kita dengan visi yang Tuhan berikan buat gereja ini, yaitu level up. Berarti ada sesuatu yang kita tambahkan dalam gereja ini untuk lebih memaksimalkan pelayanan yang ada. Saya sangat terfokus bagaimana generasi di rumah ini dibangun dengan sangat kuat, dimulai dari anak-anak. Nah, sebab itu kita akan mulai sebuah program baru yang namanya CG Kids, yang akan kita bagi dengan 3 kategori usia. Yang pertama, baby, yaitu usia anak 3 sampai 5 tahun. Lalu ada Kids 1 usia 6 sampai 8 tahun atau kelas 1 sampai kelas 3 SD, dan Kids 2 yaitu usia 9 sampai usia 11 tahun atau anak kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD. Nah, ada 3 kategori itu akan kita bagi, akan kita bangun di tahun ini. Nah, kenapa kita harus mengadakan CG Kids? Kenapa tidak hanya untuk orang dewasa, untuk youth, dan untuk Pro-M juga dan family? Kenapa harus anak-anak juga? Karena ternyata anak-anak perlu kita didik dari awal bagaimana mereka hidup dalam komunitas. Karena saya percaya bahwa pemuritan yang paling efektif, membangun kerohanian yang paling efektif, yaitu melalui komunitas kecil.
melalui sebuah keluarga rohani, yaitu CG atau Connect Group yang kita sebut di rumah ini. Karena proses perubahan hidup dan pertumbuhan rohani yang baik itu terjadi di dalam CG. Apalagi kita memulainya sejak dari usia dini. Kita berikan pengajaran yang kuat kepada mereka sejak mereka dari kecil sampai mereka remaja, bahkan pemuda, bahkan sampai mereka menikah dan punya keluarga di rumah ini. Kerinduan kami adalah membangun sebuah generasi yang cinta akan Tuhan. Saya pernah bilang di khotbah saya, kerinduan saya melihat 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan, melihat bahwa anak-anak yang hari ini kita gembalakan di rumah ini, anak-anak home kids akan bertumbuh jadi orang-orang muda. Mereka punya keluarga-keluarga yang bahagia. Mereka jadi businessman, mereka jadi pekerja, mereka jadi pelayan Tuhan yang sukses dan berhasil. Nah, itu kita mesti mulai dari hari ini. Dari saat ini, dari sekarang. Nah, di dalam CG nanti anak-anak kita akan bertumbuh dalam pengajaran yang baik. Mereka akan dibimbing oleh mentor, oleh leaders CG mereka masing-masing. Dan tentunya para leaders CG dan mentor ini akan berkolaborasi, akan berpartner, bekerja sama dengan orang tua daripada anak-anak. Nah, kami telah mempersiapkan kurikulum. Untuk pengajarannya kita disupport oleh ICC, ada teman-teman dari GPCC juga yang membantu kita bagaimana membangun sebuah kurikulum yang berjenjang, yang benar-benar akan membawa anak-anak kita punya pengenalan yang baik, pengetahuan yang baik akan firman Tuhan. Sebab itu saya mengajak setiap orang tua, papa mama yang ada di rumah ini, mari support program ini, mari dukung program ini untuk kebaikan anak-anak saudara, untuk melihat mereka bertumbuh dengan sangat baik. Nah, saya ingin saudara bisa mendukung anak-anak saudara untuk terlibat di dalam program ini. Dan juga sebagai gembala, saya mengajak kepada semua jemaat yang di rumah, yang mulai dari youth, pro-M sampai family, saya ingin mengajak saudara menjadi volunteers, menjadi mentor, menjadi leaders daripada CG Kids ini. Kami membutuhkan begitu banyak tenaga. Mungkin ada mama-mama yang terbeban juga ingin menjadi mentor, atau ada anak-anak muda, anak-anak di Pro-M rindu sekali untuk melayani Tuhan. Mari jadi mentor, jadi leaders untuk CG Kids ini, karena akan ada begitu banyak CG Kids kita akan buka di tahun ini, dan kami akan segera melakukan pelatihan buat saudara. Kita akan training saudara, mempersiapkan saudara dengan sangat baik bagaimana menjadi gembala bagi komunitas, bagi kelompok-kelompok kecil ini. Dan saya percaya dengan pelatihan yang baik, dengan training yang baik, akan ada volunteers, leaders yang luar biasa, para pemimpin untuk Komsel ini. Jadi lewat video ini saya mendorong, mengajak semua orang tua mendukung program ini, mendukung anak-anak saudara terlibat di dalamnya. Kami akan segera menghubungi saudara, dan juga mengajak jemaat, pelayan Tuhan, all volunteers untuk bergabung dalam program ini, menjadi mentor, menjadi leaders untuk Connect Group yang baru ini. Puji Tuhan, mari kita level up, mari kita semangat melayani Tuhan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua, dan saya bisa menghubungi juga nomor telepon yang ada di bawah ini kalau saya ingin terlibat di dalamnya, supaya kami bisa segera memfollow up saudara untuk mempersiapkan saudara untuk mengikuti training dalam waktu dekat ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini mengalami sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena tadi kita sudah memuji, menyembah, meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online, baik itu lewat Facebook maupun lewat YouTube HCC. Kami sangat bersuka cita Bapak Ibu bisa bergabung bersama dengan kami. Kemudian ada penyampaian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk CG, karena situasi dan kondisi sekarang ini tidak memungkinkan bagi kita. Diharapkan setiap CG-CG yang ada bisa melakukan ibadah secara online, entahkah itu via Zoom atau dengan cara apapun kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu yang rindu untuk bertemu
CG secara fisik itu diperbolehkan asalkan jangan melebihi dari protokol kesehatan yang dimaksud dan tetap memakai masker. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada demi keamanan dan kesehatan kita bersama. Kemudian selanjutnya ibadah online untuk doa malam itu akan tetap kita adakan itu setiap hari Jumat jam 7 malam. Sangat diharapkan kehadiran bahkan kerinduan semua Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berkumpul beribadah sekalipun via online. Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bahkan menaikkan setiap doa-doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk persembahan sulung itu masih tetap dibuka sepanjang bulan Januari ini bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk memberikan persembahannya untuk Tuhan melalui persembahan sulung. Bapak Ibu bisa mentransfer di barcode yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita secara online dengan rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya rindu kita lihat bagian firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud adalah salah satu tokoh yang sangat dikenal dalam Alkitab bahwa dia adalah tokoh yang sangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Buktinya, ratusan pasal dalam kitab Mazmur Saudara, itu ketika kita baca di sana membuktikan bahwa Daud itu begitu mengasihi dan mencintai Tuhan. Ada bukti lain lagi. Saya katakan kenapa Daud adalah salah satu tokoh besar di Alkitab yang terkenal sangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Waktu Salomo mau membangun bait suci, saudara, firman Tuhan mencatat bahwa Daud dia sukarela dan dengan tulus ikhlas mempersembahkan harta miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bahkan dalam firman Tuhan di sana dikatakan, Daud berkata, karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas, perak, kepunyaanku sendiri 300.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persembahan yang demikian besarnya saudara, Daud itu serahkan kepada pembangunan rumah Tuhan. Ini membuktikan bahwa Daud ini betul-betul mengasihi dan mencintai Tuhan. Dengan sukarela, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita, dia membawa harta miliknya dipersembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita berkata, tapi saya kan tidak punya harta seperti yang dimiliki oleh Daud. Saya tidak punya emas, perak, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang berkata, saya kan tidak punya uang sebanyak itu untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, persembahan kita kepada Tuhan tidak selamanya dalam bentuk harta yang kita miliki. Tetapi persembahan kita kepada Tuhan sebagai bukti kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita bisa memberi hidup kita kepada Tuhan, katakan amin. Kita bisa memberikan tenaga kita untuk Tuhan. Kita bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan seperti saat ini. Karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan, kita luangkan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita
kita persembahkan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Bahkan mungkin ada yang berkata, saya tidak punya uang sebanyak itu, tapi saya mau katakan dengan talenta yang Tuhan percayakan, kita bisa melayani Tuhan. Dengan karunia yang Tuhan percayakan, kita bisa melayani Tuhan sebagai bukti kasih, sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sungguh percaya setiap kita yang mengasihi dan mencintai Tuhan, kita mau melakukan apa saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika sebentar akan memberikan persembahan syukur, nanti Bapak Ibu melihat nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu, entahkah itu perpuluhan, entahkah itu diakonia, entahkah itu persembahan atau buah sulung, ya dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sekali lagi kita siapkan hati kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan kali ini akan terus menguatkan, meneguhkan setiap kita menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Mari sekali lagi kita memuji, menyembah Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, kan ku angkat tinggi, oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Kau setia, oh your presence, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Sungguh benar Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Jika kami merenungkan perbuatan-Mu yang ajaib di sepanjang hidup kami, di sepanjang masa yang lalu, sungguh kami terkagum Tuhan. Dan sungguh kami menyadari bahwa Engkau Tuhan yang adalah Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan kali ini. Saat ini kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, bukakan setiap mata, telinga, bahkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman Tuhan dan tertanam di hati kami Tuhan. Dan bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat menghidupi firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom keluarga Home Community Church yang ada di Palu, Luwuk, dan keluarga HCC Online dimanapun Anda berada saat ini. Saya menyapa saudara, Shalom. Saya berdoa dimanapun saudara saat ini sedang menyaksikan ibadah online kali ini. Mungkin ada yang di rumah, ada yang menyaksikan di handphone atau di laptop atau dimanapun itu. Saya percaya ada kuasa Tuhan terjadi. Di saat kita membuka hati, di saat kita antusias untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, maka saya percaya hadirat Tuhan ada dimanapun saudara berada saat ini. Haleluya. Puji Tuhan, saat ini saya ingin share tetap di tema bulanan kita. Di bulan Januari, bulan yang pertama ini kita masih membahas tentang reimagine. Reimagine yang berarti merenungkan kembali, mengingat kembali perbuatan Tuhan di masa yang lalu. Merenungkan kembali, melihat masa yang lalu, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana berkat Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan merenungkan kembali
kehidupan kita di masa yang lalu untuk kita ambil hikmat agar bagaimana kita bisa level up di tahun ini. Visi gereja kita di tahun ini adalah level up. Kami percaya bahwa di tahun ini setiap jemaat Tuhan mengalami peningkatan di dalam setiap aspek kehidupan saudara, baik dalam finansial, spiritual, tubuh, fisik saudara, hubungan, relationship saudara, bahkan semuanya aspek kehidupan saudara. Kami berdoa biar di tahun 2021 terjadi peningkatan, terjadi level up. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kali ini kita mau membahas tentang reimagine. Kalau berbicara tentang level up, kita selalu berpikir tentang move on, tentang mari kita maju ke depan, menyongsong tahun yang baru, mengarahkan pandangan kita ke masa depan, fokus hanya ke masa depan. Terus kenapa di bulan Januari, di awal bulan, gembala kita memberikan sebuah tema di bulan Januari, yaitu reimagine, saudara. Karena sebenarnya reimagine adalah dasar bagi kita untuk bisa level up. Kenapa bisa, saudara? Bukankah kita harus fokus ke masa depan? Kenapa kita harus melihat ke belakang? Kenapa kita harus reimagine? Ada sebuah quotes yang berkata, "There is no future without history." Tidak akan ada masa depan tanpa sejarah. Maksudnya apa? Tanpa adanya eksperimen atau percobaan atau kegagalan, kesalahan di masa yang lalu, tidak akan ada ilmu pengetahuan hari ini. Tanpa adanya pengalaman di masa yang lalu, kita nggak akan bisa pernah belajar untuk bagaimana bertindak di masa depan. Itulah mengapa quotes ini berkata, "There is no future without history." Tidak akan ada masa depan tanpa adanya masa lalu. Jadi sebenarnya saudara, masa depan itu sangat penting. Tetapi tidak kalah pentingnya, masa lalu juga itu penting, saudara. Karena masa lalu adalah tempat kita untuk belajar. Tempat kita untuk mengambil hikmat dari setiap kejadian agar kita tahu bagaimana kita harus bertindak di masa depan. Tanpa sejarah dan masa lalu, masa depan tidak ada, saudara. Tapi bukan berarti kita harus hidup di masa lalu. Bukan berarti kita harus terbelenggu dengan masa lalu kita. Bukan berarti kita harus selalu mengingat-ingat masa lalu kita, kesalahan, kegagalan kita, sehingga kita justru nggak bisa maju. Tetapi kita harus melihat masa lalu kita, mengobservasi masa lalu kita, mengevaluasi, memperhatikan, mempelajari masa lalu kita, agar kita mengerti bagaimana kita harus bertindak di masa depan. Sampai di sini saudara mengerti, amin? Haleluya. Nah, oleh karena itu, khotbah saya kali ini, di hari Minggu ini, saya beri judul Masa Belajar. Nah, ini adalah sebuah gambar yang saya coba desain untuk membuat saudara bisa lebih mengerti tentang masa lalu sebenarnya bisa jadi masa belajar. Kalau tidak dipelajari, dia akan tetap menjadi masa lalu. Tetapi ketika saudara lihat dan observasi, evaluasi masa lalu saudara, itu akan jadi masa belajar. Nah, ada sebuah quote yang berkata, "Masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dijadikan pelajaran." Katakan amin. Nah, ketika kita membiarkan masa lalu berlalu begitu saja, tanpa mengambil hikmat setiap kejadian yang kita alami, maka kemungkinan besar kita akan melakukan kesalahan yang sama. Kita akan jatuh di kesalahan yang sama. Mengapa, saudara? Karena kita gagal dan kita menganggap masa lalu untuk dilupakan. Kita tidak menyadari dan merenungkan masa lalu kita, merenungkan kegagalan kita. Apa yang membuat kita salah? Kita harus seperti apa? Maka kita kemungkinan besar bisa jatuh di kesalahan yang sama. Ada ayat yang agak kasar sedikit di Amsal 26 ayat 11 berkata, "Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya." Ketika kita bebal dan tidak mau belajar dari masa lalu, kita hanya akan mengulangi kebodohan kita. Nah, hari ini saudara, saya membawa sebuah batu. Saya taruh di mimbar ini. Nah, ini batu yang cukup berat, saya angkat dari lantai 1 ke lantai 2, saudara. Dan batu ini melambangkan masa lalu. Nah, seringkali kita ingin melangkah ke depan. Kita memasuki tahun yang baru, 2021, resolusi yang baru. Saya mau memandang ke depan, saya mau maju, move on. Dan terkadang di tengah jalan kita bertemu dengan sebuah batu yang kadang kita tidak sengaja kita tersandung. Dan akhirnya
kita bertemu dengan namanya batu sandungan. Terkadang batu ini atau masa lalu kita menjadi batu sandungan kita untuk bisa maju ke tahap selanjutnya. Untuk kita bisa mengalami peningkatan, untuk level up. Seringkali ada batu yang menghalangi, bahkan menyandung. Bahkan kita bisa jatuh karena batu ini. Masa lalu menghalangi kita untuk level up. Pernahkah saudara alami ini? Di tahun yang baru, di bulan Januari, saudara mulai resolusi yang baru. Saya mau berolahraga setiap pagi. Mau bangun subuh olahraga pagi. Terus teman bilang, "Alah, paling juga cuma seminggu." Kayak dulu yang kamu pernah bilang juga gitu. Kita mau buat resolusi, saya mau lebih teratur lagi. Terus ada yang bilang kita dihantui dengan kata-kata negatif bahwa kemarin juga pernah gitu gagal. Kemarin juga pernah begitu cuma 1-2 hari. Nah, masa lalu seolah menjadi batu sandungan bagi kita. Saat kita mau memulai hubungan yang baru. Buat anak-anak muda yang baru mulai mau pacaran lagi. Dihantui lagi. Alah, paling juga ntar cepat putus. Paling bakal gagal seperti sebelumnya. Paling bakal ditinggalin lagi. Atau hubungan kalian bakal gagal lagi. Ya sudahlah, kalian gak pernah sukses dalam hubungan. Nah, masa lalu menjadi batu sandungan. Kegagalan kita di masa lalu menjadi batu sandungan yang membuat kita tersandung dan jatuh. Mungkin ada dari saudara yang ingin memulai bisnis yang baru, mulai buka usaha yang baru. Di tengah pandemi seperti ini, kita harus kreatif, harus inovatif untuk mengubah model bisnis kita, mulai masuk ke online, memperhatikan digital marketing dan lain-lain. Kita ingin memulai bisnis yang baru. Terus ada kata-kata dari teman, bahkan rekan atau mungkin keluarga kita sendiri berkata, "Halah, paling juga gagal. Kemarin kalian optimis bangun bisnis tapi akhirnya juga gagal, tidak berhasil. Sudahlah, kamu tidak punya bakat, kamu tidak bisa berhasil dalam berbisnis." Sudah. Nah, ada kata-kata yang dari masa lalu yang datang di masa depan untuk menyandung kita sampai kita terjatuh. Atau mungkin ada dari saudara yang terpanggil untuk melayani. Mungkin di welcoming, usher, multimedia, saudara rindu bisa bernyanyi di atas mimbar, memimpin pujian, dan banyak bidang pelayanan lainnya. Tapi ada yang bilang, "Alah, hidupmu aja belum beres. Dosamu itu aja belum bisa lepas. Kamu kan gak sempurna. Kamu gak layak melayani Tuhan. Ntar malu-maluin. Ntar jadi batu sandungan bagi orang lain." Kegagalan kita, kesalahan kita di masa lalu muncul di masa depan sebagai sebuah batu sandungan yang membuat kita tersandung dan jatuh. Ada banyak hal lagi, saudara, yang bisa kita alami dalam hidup kita hari ini. Sesuatu di masa lalu kembali muncul dan menyandung kita, sehingga kita tidak berani untuk maju. Tetapi ada satu hal yang menarik dari ilustrasi batu sandungan ini, saudara. Coba saudara perhatikan. Yang membuat kita tersandung oleh batu ini, atau yang membuat batu ini menjadi batu sandungan, itu bukan karena dia besar, atau karena dia ada di depan kita, atau karena dia teksturnya jelek, atau apapun itu. Tetapi yang membuat batu ini menjadi batu sandungan yang berhasil menyandung kaki kita dan kita terjatuh adalah karena kita tidak melihatnya. Karena kita tidak menyadarinya bahwa, oh, ada batu di depan. Kita berjalan menyongsong masa depan, mengarahkan pandangan kita ke depan dan tidak melihat ada apa di lantai, dan kita tersandung dan kemudian kita jatuh. Batu sandungan menjadi batu sandungan karena kita tidak melihat dan menyadarinya bahwa dia ada di depan kaki kita. Kalau kita lihat, kalau kita tahu dia ada di sini, kita bisa lewat samping, kita bisa langkahi dia, atau bahkan kita bisa jadikan dia batu loncatan. Sudah perhatikan, perbedaan antara batu loncatan dan batu sandungan itu adalah cara kita menggunakannya. Tapi tahukah saudara bahwa batu loncatan dan batu sandungan adalah sama-sama batu? Dia sama-sama batu. Yang membedakan apakah saudara mengizinkan saudara tersandung atau saudara mau jadikan batu ini untuk saudara injak dan bisa melangkah lebih tinggi dan mengalami level up dalam hidup saudara. Saudara mengerti? Katakan amin. Haleluya. Nah, seringkali kita alami batu dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita punya batu di kehidupan kita. Nah, kita punya 3 cara menghadapi batu.
atau tidak, dalam hidup kita seringkali kita melakukan 3 cara ini untuk menghadapi batu yang ada di jalan kita. Yang pertama adalah membiarkan batu itu menjadi batu sandungan. Artinya kita enggan mau memperhatikannya atau membuka mata lebar, memperhatikan langkah kita, melihat batu dia terletak di mana. Kita tidak mau melihat masa lalu, kita tidak mau memperhatikan batu. Akhirnya kita tersandung. Itu cara yang pertama yang seringkali kita lakukan. Kesalahan kita terhadap memandang masa lalu. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk memindahkannya, saudara. Kita berusaha untuk menggeser batu ini, saudara. Dan ini batu yang sangat berat. Kita mencoba untuk menggeser, tapi sangat susah. Dan akhirnya, sepanjang hidup kita hanya berusaha untuk melupakan masa lalu yang akan sangat berat. Kita hanya menghabiskan energi kita untuk melupakan masa lalu. Kita menghabiskan energi kita untuk melupakan mantan kita. Tapi kita tahu cara kerja pikiran kita tidak seperti itu. Kita berusaha untuk tidak mengingat masa lalu kita, melupakannya. Kita berusaha memindahkan batu ini. Dan itu adalah usaha yang memakan banyak energi. Usaha yang sia-sia. Atau yang ketiga, saudara, yaitu menjadikan batu ini menjadi batu loncatan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi. Bagaimana caranya, saudara? Kita pelajari batu ini, kita lihat. Kita mau jalan, kita perhatikan. Ada batu. Kita observasi, ukuran batu ini seperti apa. Kita harus melompat sejauh apa. Kita harus menghindar, berbelok seperti apa. Terkadang saudara kita terlalu enggan untuk mengakui masa lalu kita. Atau menyadari masa lalu kita. Kita cenderung untuk tidak mengingatnya. Tidak mau menjadikan pelajaran. Dan akhirnya batu itu akan kembali ada di langkah kita di masa depan. Dan kembali menyandung kaki kita dan kita terjatuh. Kita perlu reimagine masa yang lalu. Bukan berarti kita mau terus menggenggam masa lalu kita dan menjadikan itu beban dan belenggu di masa depan. Tetapi kita perlu menyadari bahwa dulu kita pernah gagal. Dan kenapa kita gagal. Dulu kita pernah salah. Dan bagaimana Tuhan mengampuni kita. Dulu kita pernah jatuh dalam dosa. Kenapa kita jatuh? Dan bagaimana Tuhan mengampuni kita? Kita perlu lihat masa lalu kita. Kita perlu mempelajari, kita perlu menyadari bahwa yes, ada batu dalam kehidupan kita. Maukah kita menggunakan batu ini sebagai batu loncatan dalam hidup kita? Terkadang, saudara, Tuhan izinkan ada batu di hidup kita. Setiap kita punya batu dalam kehidupan kita masing-masing dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang kekurangan di fisik kita. Ada yang mungkin latar belakang keluarga kita menjadi batu. Perbuatan kita yang memalukan di masa yang lalu menjadi batu. Kegagalan kita menjadi batu. Maukah kita datang di hadapan Tuhan dan akui, sadari bahwa kita dulu pernah gagal. Dan kita mau belajar untuk bisa lebih baik di masa depan. Kita mau nggak renungkan kembali. Sampai segitu salahnya saya, Tuhan masih mau ampuni saya. So saya harus maju ke depan. Dengan sebuah kesadaran yang baru bahwa bukan berarti saya orang yang sempurna. Tetapi saya tahu saya pernah salah. Saya pernah buat kegagalan. Tetapi Tuhan tolong saya. Oleh karena itu saya maju, melangkah dengan penuh rendah hati. Karena saya tahu bahwa jalan saya bukan kekuatan saya sendiri. Tetapi karena pertolongan Tuhan. Tapi karena kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Saya ingin bercerita tentang kisah Daud. Nah, tahukah saudara, dalam kehidupan Daud ada juga batu, saudara. Ada batu dalam kehidupan Daud. Batunya agak kecil, saudara. Seperti ini. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud datang dengan sebuah umban dan batu. Kalau orang Indonesia bilang ketapel. Tapi kalau yang aslinya dia seperti slingshot. Seperti sebuah tali yang diayunkan dan dilesatkan batu. Nah, batu adalah gambaran dari profesi Daud. Bahwa dia adalah seorang yang kecil. Dia hanya gembala dari beberapa ekor kambing domba. Dan kerjanya hanya main ketapel di taman, di padang. Dia hanya bawa tali dan batu. Sedangkan di dalam medan peperangan, orang membawa pedang, perisai, baju zirah, perlengkapan perang yang lengkap. Tetapi Daud datang dengan sebuah batu.
Sebuah batu yang menjadi lambang masa lalu Daud. Sebuah batu yang menjadi lambang profesi Daud yang memalukan. Profesi Daud yang dianggap remeh. 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, maksudnya ini Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Goliat malah rasa terhina. Kok saya didatangi dengan batu dan umban dan tongkat? Kok anak kecil yang maju, anak muda yang maju lawan saya? Mana pedangmu, mana perisaimu? Batu di hidup Daud melambangkan bagaimana karirnya Daud, bagaimana latar belakang Daud, bagaimana profesi Daud. Bahwa dia hanya seorang gembala dari hanya sedikit kambing domba. Tetapi lihat, bagi Tuhan, Tuhan sanggup mengubah batu yang adalah masa lalu Daud, batu yang adalah hal yang diolok-olok, yang dihina oleh Goliat, batu yang adalah profesi yang dianggap remeh orang-orang. Tuhan mengubah batu ini yang adalah masa lalu menjadi senjata untuk menumbangkan Goliat. Wow, di tangan Tuhan masa lalu bisa jadi senjata bagi kita di masa depan. Di tangan Tuhan kekurangan dan kelemahan kita bisa menjadi kekuatan kita di masa depan. Pertanyaannya, apakah kita ada di tangan Tuhan? Apakah kita datang membawa nama Tuhan? Di ayat 1 Samuel 17 ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Wow, Tuhan pakai masa lalu Daud, profesi Daud, hal yang diremehkan oleh orang untuk menumbangkan Goliat yang berperlengkapan penuh hanya dengan batu. Batu yang menjadi masa lalu, yang menjadi aib, hal yang membuat Daud diremehkan di tangan Tuhan. Batu yang adalah masa lalu bisa jadi batu yang menjadi senjata. Tuhan sanggup pakai masa lalumu untuk menjadi senjata di masa depanmu. Katakan amin. Haleluya. Nah, masa lalu bisa menjadi senjata di masa depan. Dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Mungkin di pandangan kita, kejadian di masa lalu ketika kita reimagine, kita menganggap itu sia-sia. Tetapi tahukah saudara, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Setiap kejadian kita di masa lalu, Tuhan bisa pakai untuk mengarahkan kita seperti yang Tuhan mau, untuk membawa kita sesuai kehendaknya Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah kecil hati, jangan pernah kecewa dengan apa yang terjadi di masa lalumu. Dan jangan pernah kecil hati, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sudah gak bisa pakai saudara karena apa yang sudah pernah saudara buat di masa lalu, atau apa yang sudah pernah lakukan di masa yang lalu. Percayalah saudara bahwa masa lalu bisa jadi senjata untuk masa depan apabila saudara ada di dalam Tuhan. Apabila saudara ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita dan sorak-sorai. Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Tuhan sanggup mengubah kelemahan saudara, kelemahan saya menjadi kekuatan. Masa lalu adalah masa belajar. Masa kita, masa bukan untuk kita lupakan, tetapi untuk kita ambil pelajaran daripadanya. Ada sebuah quotes dari Joel Osteen yang sangat luar biasa memotivasi saya, yaitu don't just go through it, but grow through it. Artinya, jangan hanya melewati tantangan atau pergumulan dalam hidup kita, tetapi bertumbuh melewati rintangan itu. Pastikan setiap rintangan dan pergumulan yang kita lewati, kita bukan hanya sekedar lewat, saudara, tetapi kita dapat pelajaran dan kita bertumbuh lewat setiap proses hidup. Kita bertumbuh lewat setiap pencobaan, lewat setiap pergumulan. Kita bukan hanya sekedar, saya lolos, saya berhasil lewati lembah kekelaman saya. Tetapi mari kita lewati lembah kekelaman dan bertumbuh melalui proses itu. Menjadi orang yang lebih baik. Dengan cara apa, saudara? Kita mengevaluasi masa yang lalu. Kita melihat kembali, kita reimagine kembali, kita pelajari kembali apa yang sudah pernah kita lewati.
Seringkali saudara, level up dari Tuhan datang dalam kemasan yang kita tidak inginkan. Terkadang Tuhan ingin promosi diri kita. Tuhan mau berkati kita dengan sebuah promosi, peningkatan, level up. Tetapi cara Tuhan packagingnya atau kemasannya, itu kita tidak ekspektasi saudara. Kita pikir Tuhan mau angkat kita dengan cara ini, dengan cara itu. Tetapi tahukah saudara bahwa terkadang Tuhan gak langsung kasih kita tangga atau bangku untuk kita level up. Tapi terkadang seringkali Tuhan izinkan ada batu di hidup kita untuk justru kita injak dan membuat kita level up saudara. Mungkin kita expect tangga, tapi Tuhan kasih batu. Tuhan ingin kita dewasa melalui setiap proses. Untuk mampu menjadikan hal yang orang lihat itu masa lalu, itu kesalahan, kegagalan, itu hal yang memalukan, untuk justru kita jadikan batu loncatan untuk kita bisa naik lebih tinggi saudara. Saya tutup dengan ini saudara. Maukah hari ini kita mengubah mindset kita? Kita mengubah cara kita memperlakukan batu atau masa lalu kita? Maukah kita mengubah cara kita melihat atau memikirkan tentang masa lalu kita? Masa lalu kita bukan identitas kita. Masa lalu hanya proses untuk buat kita menjadi lebih baik. Dan terkadang Tuhan pakai batu untuk buat kita tetap rendah hati saudara. Tuhan pakai batu atau masa lalu atau kesalahan, kegagalan, pergumulan kita di masa yang lalu untuk membuat kita sadar bahwa kita tidak sempurna. Bahwa apabila kita ada hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Mungkin ada dari saudara hari ini yang masih terbelenggu dengan masa lalu, yang masih dibebani dengan batu yang besar. Saudara pikir bahwa saudara tidak mungkin dipakai Tuhan. Saudara berpikir saudara tidak mungkin lagi dapat kesempatan. Saudara berpikir tidak mungkin lagi saya berhasil. Saya sudah tidak mampu, saya tidak bisa apa-apa. Saya memang ditakdirkan untuk sial. Saya memang tidak punya kesempatan lagi. Saya mau bilang sama saudara bahwa dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan sanggup pakai yang orang pikir mustahil menjadi sebuah senjata yang mematikan. Tuhan sanggup pakai kelemahanmu yang orang anggap remeh, yang orang olok-olok menjadi kekuatan di masa depan saudara. Mungkin hari ini ada dari saudara yang masih takut untuk memulai usaha karena dulu pernah gagal. Mari di tahun ini level up. Kita reimagine masa yang lalu dan melangkah bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Bahwa apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mungkin ada yang masih takut untuk memulai hubungan yang baru karena belum lama ini tersakiti, belum lama ini dikecewakan. Atau mungkin ada yang minder melayani karena masih merasa banyak dosa di masa lalu. Atau merasa tidak layak karena tidak sempurna. Ini adalah pemikiran yang keliru, bahwa kita yang melayani bukan orang-orang yang sempurna, tetapi kita disempurnakan lewat proses melayani. Atau mungkin masih ada orang yang takut berkarya, takut untuk tampil, takut untuk menampilkan bakat saudara atau talenta saudara, takut untuk maju karena kejadian di masa lalu, kegagalan saudara di masa lalu membuat saudara minder dan bilang, saya tidak mau lagi bernyanyi, saya tidak mau lagi berkarya, saya tidak mau lagi dance, saya tidak mau lagi melukis, saya tidak mau lagi berbisnis, saya tidak mau lagi membangun, saya tidak mau lagi ini itu karena sudah pernah gagal. Mari saudara, apa yang gagal di masa lalu di tangan Tuhan, Tuhan bisa ubah jadi keberhasilan di masa depan. Mungkin kita seringkali dihantui, bahkan diganggu oleh orang, bahkan orang terdekat kita tentang masa lalu kita sendiri. Perhatikan saudara, batu akan jadi sandungan apabila kita tidak melihatnya, apabila kita tidak menyadarinya. Masa lalu akan jadi batu sandungan justru ketika kita mencoba untuk tidak menyadarinya atau tidak melihatnya. Mari saudara, di momen ini saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Di momen ini saudara, mari kita datang sama Tuhan, bawa semua kelemahan kita di hadapan Tuhan. Bawa semua kegagalan kita, kesalahan kita. Mari datang di hadapan Tuhan dan akui setiap kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan, bilang, Tuhan,
ampuni saya. Saya dulu pernah buat ini, itu. Saya gagal di bidang ini, saya salah di bidang ini, saya tidak mampu. Mari datang di hadapan Tuhan dengan seluruh kelemahan saudara dan akuilah setiap kekurangan saudara dan katakan, Tuhan, aku mau berserah padamu. Aku tidak sanggup, tetapi bersama Tuhan aku sanggup. Mari katakan itu dari dalam hati saudara, bahwa aku tidak layak saudara. Aku tidak layak Tuhan, tetapi Engkau yang melayakanku. Mari dengan sungguh katakan, bukan karena kuat gagahku, bukan karena nama baikku, bukan karena latar belakangku, tetapi karena Tuhanlah yang memegang hidupku. Yang menarik dari kisah Daud, saudara, dia bukan mendatangi Goliat dengan kekuatannya sendiri. Dia bukan berani maju karena dia tahu batunya keras atau batunya tajam atau apa. Dia berani datang sama Goliat karena dia berserah sama Tuhan, karena dia tahu keterbatasannya dan kelemahannya dapat Tuhan jadikan senjata untuk menumbangkan Goliat. Kita lihat sama-sama di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Kita melihat bagaimana Daud datang bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia tahu siapa yang bersamanya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan, sekali lagi, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Hari ini saudara, mari kita katakan, supaya orang tahu bahwa Tuhanku dahsyat, supaya orang tahu bahwa Tuhanku luar biasa. Mari saudara, kita reimagine masa lalu kita yang adalah batu. Kita jadikan masa lalu masa belajar, dan kita tahu bahwa kita bisa level up bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah yang menyertai saya dan saudara. Mari kita deklarasikan, katakan, aku percaya apabila Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang dapat merendahkan. Aku percaya Tuhan melindungi dan menjagaku. Aku percaya Tuhan akan membawa hidupku terus naik dan tidak turun. Katakan, aku percaya apa saja yang aku kerjakan dengan tanganku, Tuhan buat berhasil. Aku percaya masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan bagiku. Aku percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaannya. Tuhan adalah penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan yang berperang ganti aku. Katakan dengan segenap hati saudara, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja terhadap masa laluku untuk dijadikan hikmat di masa depan. Allah sanggup mengubah kelemahanku menjadi senjataku di masa depan. Mari saudara, jadikan masa lalu jadi masa belajar. Dan dengan berserah kepada Tuhan, kita sanggup menjadikan batu yang adalah masa lalu menjadi batu yang menjadi senjata atau batu loncatan kita di masa depan. Kita mulai menjadikan kelemahan kita bawa sama Tuhan, dan Tuhan jadikan kekuatan. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat momen ini Tuhan, buat kesempatan ini Tuhan. Kami percaya Engkau berbicara langsung kepada setiap pribadi kami yang takut, yang minder, yang kecewa, yang khawatir, yang dihantui oleh masa lalu. Tuhan, kali ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu bawa segala kelemahan dan kekurangan kami. Karena kami percaya Tuhan, kelemahan kami dapat Engkau ubah jadi kekuatan kami. Kegagalan kami dapat Engkau ubah jadi keberhasilan di masa depan. Hamba berdoa Tuhan, Roh Kudus menjamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar kami bisa menjadi berani untuk melangkah di tahun yang baru ini. Untuk kami menjadi penuh hikmat, mempelajari setiap kesalahan dan kegagalan kami di masa yang lalu. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang menyaksikan ibadah online ini. Berikan kami hikmat, Roh Kudus, berikan kami petunjuk untuk bagaimana kami dapat level up di tahun ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya,
Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara sangat diberkati dengan pelajaran firman Tuhan hari ini. Reimagine. Bulan ini kita belajar mengingat kembali. Bahkan saudara kita mengingat juga kejadian buruk, keadaan tidak baik, bahkan luka-luka kita di masa lalu. Bukan berarti membuka luka lama, tidak. Tapi waktu kita mereimagine kembali, kita dapat melihat ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Sehingga aib masa lalu, luka masa lalu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita malu dan terpuruk, menjadi alat iblis untuk mengintimidasi kita. Tapi justru dengan mereimagine kembali, kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Dan kita dapat merasakan bagaimana Tuhan mengubah aib, luka dari masa lalu kita menjadi kebaikan Tuhan di masa kini. Saya berdoa agar setiap firman yang saudara dengar di hari Minggu ini menguatkan saudara, membangkitkan pengharapan saudara. Saudara tidak mundur lagi, saudara semakin level up di dalam Tuhan, sehingga lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, di gereja ini kita punya sebuah rumah rohani, komunitas rohani, keluarga rohani yang namanya Connect Group. Tempat di mana kita bertumbuh di dalamnya, berbuah di dalamnya, dan kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Nah, puji Tuhan, sudah semakin banyak keluarga HCC yang tergabung di setiap Connect Group yang ada. Mulai dari kids, youth, teens, pro-M, sampai kepada family. Nah, saya ingin juga bagi saudara-saudara yang selama ini mengikuti ibadah online kami dan menjadi jemaat online daripada HCC Palu dan Luwuk, mungkin saudara ada di kota-kota yang lain dan ingin bertumbuh lebih baik, dan juga mungkin saudara keluarga HCC yang sudah beribadah di Palu maupun yang ada di Luwuk dan sudah belum bergabung di Connect Group, maka kami akan memulai sebuah program baru yang akan kita mulai hari Rabu jam 7 malam mulai tanggal 27 Januari. Kita akan mulai namanya CG Online, Connect Group Online. Kita akan lewat Zoom dan disiarkan langsung lewat YouTube. Nah, saya mengajak saudara bisa bergabung di dalamnya yang belum punya CG, ingin bergabung di dalamnya, saya mengajak saudara bisa join sama-sama. Kita akan bertumbuh bersama-sama lewat CG online yang ada. Nah, bagi saudara yang ingin bergabung, yang ingin join mulai tanggal 27 Januari nanti, silakan saudara scan barcode di bawah ini atau menghubungi nomor telepon ini, maka admin kami akan segera melayani saudara dan men-follow up saudara secepatnya. Dan juga bagi saudara yang sudah tertanam di rumah ini, yang sudah bergereja dengan aktif di gereja ini, dan saudara ingin benar-benar menjadi jemaat yang ada di gereja ini, dan kami menyediakan kartu anggota jemaat bagi saudara. Nah, saudara bisa segera scan barcode yang ada di bawah ini atau WhatsApp di nomor handphone gereja ini, maka kami akan segera mengirimkan form untuk saudara isi secara digital agar data saudara segera kami follow up dan segera kami keluarkan kartu anggota jemaat bagi saudara. Nah, apabila saudara kesulitan untuk mengisi secara online, maka saudara bisa datang di kantor gereja setiap hari kerja maupun di ibadah hari Minggu, maka staf gereja akan melayani saudara untuk mengisinya secara langsung. Nah, saudara, di bulan-bulan seperti ini, di waktu-waktu yang seperti ini, kita belum tahu bagaimana keadaan selanjutnya. COVID ini, keadaan lingkungan, bisnis, semua kita, karena situasi yang dengan cepat berubah, situasi yang cepat berubah menjadi buruk, bahkan baik, dan cepat mengalami situasi yang tidak jelas hari-hari ini. Dan kami sangat peduli dengan keadaan saudara. Sebab itu, beberapa hari yang kemarin kami telah mengumpulkan data dari setiap pemimpin CG, dari jemaat-jemaat yang sedang mengalami kekurangan dan kesulitan. Dan kami telah menyalurkan paket sembako kembali untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Terima kasih untuk kepedulian saudara. Terima kasih untuk hati saudara yang mengasihi jiwa-jiwa, yang sudah menyalurkan berkat saudara yang kuat menanggung yang lemah lewat rekening diakonia gereja. Terima kasih sekali, dan saya percaya setiap benih yang sudah saudara tabur itu tidak pernah sia-sia. Saya sebagai gembala sangat bangga dan bersyukur untuk jemaat yang punya hati yang sangat luar biasa, mengasihi pelayanan, mengasihi jiwa-jiwa, sehingga lewat gereja ini kami dapat terus menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara, apabila saudara atau keluarga di rumah saudara mengalami karantina mandiri atau terkonfirmasi COVID, mungkin reaktif dan harus ada di rumah selama beberapa waktu ke depan, maka tolong informasikan kepada kami, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini untuk kami dapat membantu saudara
untuk mendoakan saudara secara online, lewat telepon, dapat mensupport dan menguatkan saudara. Bahkan kami dapat menyediakan vitamin bagi saudara, makanan yang sehat bagi saudara, buah-buahan bagi saudara. Kami dapat memberikan perhatian yang lebih kepada saudara. Beberapa hari yang kemarin, kebetulan ada 2 daripada anggota kita yang reaktif dan mereka harus ada di rumah mereka untuk diisolasi, dan saya bersyukur bahwa kami dapat menyalurkan vitamin, makanan sehat, buah-buahan buat mereka. Itulah tubuh Kristus. Jadi bagi saudara yang mungkin sedang karantina di rumah, jangan malu, jangan bersembunyi, jangan sendiri. Kita ini keluarga. Kita harus saling memperhatikan sebagai sebuah keluarga di dalam rumah ini, dan kami gereja ingin sangat menolong saudara bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Silakan hubungi kami. Jangan malu, saudaraku, jangan malu, jangan sungkan, hubungi kami agar kami bisa menjangkau dan melayani saudara lebih baik lagi. Kami dari staf gereja akan mendampingi saudara, mensupport dan menguatkan saudara, karena saudara perlu tahu bahwa saudara tidak sendiri melewati keadaan ini. Karena kami mengasihi saudara dan terlebih lagi Tuhan sangat mengasihi saudara. Puji Tuhan, sekian pemberitahuan dari saya, pengumuman dari saya, dan saya berharap semua saudara tetap sehat, tetap patuhi semua protokol kesehatan yang ada, tetap menjaga hati saudara, karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Tetap bahagia bersama dengan keluarga saudara, makan yang sehat, istirahat yang baik, tetap jaga kesehatan saudara, dan teruslah menikmati kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri sama-sama, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan mari kita berdoa. Bapak, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini, ibadah yang luar biasa. Kami merasakan hadirat Tuhan, penyembahan yang luar biasa. Kami merasakan bahwa Tuhan hadir menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang menolong setiap kami untuk mereimagine kembali, mengingat kembali, merenungkan kembali tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di saat-saat terburuk di hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa di dalam semua yang terjadi, kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bapak, bersyukur buat semua jemaat yang bisa beribadah hari ini. Kami percaya kami ditolong Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, kami dijamah Tuhan. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, kuatkan yang lemah, cukupkan kebutuhan kami, berkati bisnis, usaha, pekerjaan, karir kami, keuangan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Hamba berdoa setiap keluarga berbahagia dalam nama Yesus. Suami, istri, orang tua, anak diberkati bahagia, sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Dan kami juga bersyukur untuk setiap benih persembahan jemaat. Bersyukur untuk perpuluhan yang dikembalikan ke rumah Tuhan. Bersyukur juga Tuhan untuk iman mereka, untuk menabur di awal tahun dengan persembahan sulung mereka. Karena mereka mengasihi Tuhan. Hamba berdoa diberkati dalam nama Yesus. Karena kami percaya benih baik yang ditabur dengan sungguh-sungguh akan menuai tuaian yang luar biasa di dalam nama Yesus. Kami percaya sepanjang minggu ini kami diberkati, kami sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur buat kemurahan, berkati ibadah minggu depan. Kami akan ibadah bersama di gedung gereja ini, berkati semua program gereja ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu dan menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikasih oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati Tuhan. Engkau dan keluarga-Mu bahagia. Engkau tidak hanya diberkati, tapi Engkau menjadi berkat, dan lewat hidup-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. bersama